Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, pemuka agama, pemuka masyarakat, pengurus pimpinan Masjid Al-Falah yang saya hormati, ibu-ibu yang sempat hadir di Masjid Al-Falah ini yang saya hormati, terlebih dahulu kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana detik ini, malam ini, ba'dal maghrib menjelang isya ini kita telah ditakdirkan oleh Allah taala berkumpul di masjid ini, masjid yang disebut dengan Al-Falah. Artinya kita yang hadir di sini sesuai dengan seruan dalam azan, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Jadi kita yang hadir di sini artinya berbondong-bondong untuk mencapai, untuk meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menuju kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemenangan yang lain yang melebihi daripada kemenangan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita hendaknya rajin-rajinlah, sungguh-sungguhlah, ringankan langkah kita menuju Masjid Al-Falah. Artinya menuju kemenangan yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah taala itu tidak mengingkari janji. Jadi kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, mengaku benar-benar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, silahkan ringankan langkah kita menuju Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan ahlus syafa'ah, yang akan mendapatkan syafaat beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya tidak banyak-banyak, cuma satu terkenang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iza tafasyatiz zina war riba wa aqal waladu abah wa barra sadiqah fadkhulu tariqata ali Muhammad tanju minal balaya wan nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila perzinahan telah berkembang biak, menjamur seperti jamur tumbuh di musim hujan, sementara riba berkembang tumbuh subur, perbuatan riba, dan anak-anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak sudah kita lihat, ya, tuntutan nak beli HP, tuntutan nak beli motor, tuntutan nak sekolah yang mahal-mahal sehingga dia sanggup melawan wong tuanya. Durhaka itu. Kalau sudah anak durhaka kepada kedua orang tuanya, sementara si anak tadi sesama teman baik nian dia, setia nian. Ini nauzubillah. Ini sekarang sudah banyak terjadi berkembangnya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Perzinahan, riba. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ya, dalam sabdanya tersebut, kalau ini sudah terjadi di suatu zaman, fadkhulu tariqata ali Muhammad. Rasulullah SAW memerintahkan, masuklah kamu dalam ajaran, dalam organisasi, dalam majelis-majelis, dalam tempat zikir-zikir, tempat-tempat yang berkumpul di situ, tarekat-tarekat, majelis-majelis organisasi yang di situ dibimbing untuk rohani kita semakin diasah, semakin berzikir, semakin beribadah, semakin kita menggali tuntunan agama Islam, semakin kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini yang akan menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya perzinahan, riba, dan anak durhaka kepada dua orang tuanya. Masuklah kamu dalam tarekat-tarekat Ali Muhammad, tarekat-tarekat
yang dibentuk dalam organisasi keluarga Nabi Muhammad SAW, artinya kita dituntut untuk selalu hadir dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir yang diadakan di rumah-rumah, di masjid-masjid, di musola-musola. Rajin-rajin kita bergabung supaya selamat. Kenapa? Karena dalam majelis tersebut disebut-sebut menjunjung tinggi ajaran Allah, ajaran Islam, disebut-sebut kemuliaan-kemuliaan, keagungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang akan menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya akhir zaman sekarang ini. Lalu janji Rasulullah, tanju minal balaya wan nar, niscaya kamu akan selamat dari bala, dari malapetaka, dari musibah, dari bencana alam, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang beruntun bisa terjadi kalau Allah sudah berkehendak, apabila manusianya sudah melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah kalau sudah murka, Allah kalau sudah marah, apapun bahaya-bahaya bisa terjadi di kalangan kita, di lingkungan kita, dalam masyarakat kita, bahkan kota dan negara kita, kalau Allah sudah murka. Kenapa? Karena umat Islamnya sudah jauh dari tuntunan Islam, terutama yang remaja-remaja, pemuda-pemudanya sudah jauh dari bimbingan-bimbingan agama Islam, sudah semakin hilang tuntunan agama Islam, ajaran-ajaran sunnah Rasulullah. Ini yang cepat sekali mendatangkan bahaya-bahaya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pada khulu tariqata Ali Muhammad, masuklah kamu dalam organisasi majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, pengajian-pengajian, tausiah-tausiah seperti yang kita sekarang ini mengadakannya. Niscaya kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanju minal balaya wan nar. Niscaya kamu akan selamat dari bala, dari musibah, dari malapetaka dan siksa nanti di akhirat, api neraka, nauzubillah min zalik. Sudah di dunia kena bala, musibah, di akhirat kage di yaumil hisab neraka pula. Ya Allah, alangkah ngerinya. Ibaratlah nyampak ketiban tanggo pula. Nyampak patah kaki dari loteng, ketiban tanggo pula. Alangkah rengkonya. Inilah orang-orang yang sudah jauh dari tuntunan Islam. Dia di dunianya kena musibah malapetaka, kena bala, di akhiratnya neraka jahanam menunggu, api neraka. Jadi ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba belajar tentang Islam, pelajari, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Allah. Ini yang menyelamatkan kita. Kalau umat Islamnya sudah jauh dari tuntunan agama Islam, tidak heran kita malapetaka, musibah, kebakaran, kaget, longsor, banjir. Tidak heran, bisa-bisa saja kalau Allah sudah berkehendak. Jadi kalau dalam keterangan hadis itu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dari langit, siapa yang terbakar duluan? Allah menurunkan api dari langit ke bumi. Artinya Allah ingin membakar di bumi ini. Bencana maksudnya terjadi. Yang duluan kena di bumi ini siapa? Pasar-pasar malam, ya, market-market. Atau maksudnya itu sudah diomongkan itu ya. Maksudnya itu mereka-mereka yang lupa dengan Allah, yang kumpul-kumpulnya bukan tempat-tempat ibadah, itu yang duluan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Apa gempa, apa bencana, apa mungkin ya ada kemalingan, perampakan segala macam, atau yang sifatnya perkelahian sehingga terjadi pembunuhan. Ini bisa terjadi karena apa? Karena manusia sudah jauh dari Allah. Jadi maka itu kita saling menjaga keluarga kita, kerabat kita, anak kita, istri kita sebagai suami. Jangan kaget suami bayang ke masjid, sementara istrinya kaget di rumah santai-santai, sisip dikit tidak sholat pula, sibuk di dapur. Itu salah juga. Jadi suami yang datang ke masjid kena dosa juga. Ngapa? Membiarkan istrinya itu mungkin berleha-leha di rumah, sibuk dengan hayal urusan rumah saja, sehingga ibadahnya itu tertunda-tunda, dilambat-lambatkan. Ini pun bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Allah mengecam orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Jadi jangan mentang-mentang kita sholat
ayo selamat, beres, aman. Ya. Mentang-mentang sholat, merasa selamat, merasa aman, beres. Surga, belum tentu. Jadi termasuk orang yang mengerjakan sholat pun masih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka wail. Apa neraka wail? Celaka. Dalam riwayat tafsir, ulama mufassir menafsirkan wail itu bisa artinya celaka, bisa artinya api neraka di akhirat kelak. Neraka wail. Jadi celaka orang-orang yang sholat. Kenapa? Allazina hum an sholatihim sahun. Mereka-mereka yang sholatnya lalai. Satu, lalai karena menunda-nunda waktunya. Yang kedua, lalai dikarenakan tidak memahami, tidak mengerti apa yang dia ucapkan dalam sholatnya. Atau dia mengerjakan sholat tapi pikirannya nerawang, tidak menjurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat yang demikian pengen nak cepat selesai bay, selesai langsung berangkat. Cak ngabis mudik bay, langsung berangkat selesai. Jadi kalau orang yang sholat benar-benar konsen khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya itu menjadi kebutuhan. Mana Pak kalau sholat jadi kebutuhan? Rindu, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Kalau pacak di masjid tuh nak lama-lama. Ini baru assalamualaikum warahmatullah. Baru salam pertama imam, wajib hukumnya kan. Salam kedua sunnah. Baru salam pertama, sudah siap-siap berangkat, nak keluar. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Salat yang seperti ini, orang-orang yang tidak betah di dalam masjid, orang-orang yang tidak sabar beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan well. Ya, neraka well. Jadi jangan pacak salat-salat baik, salat harus belajar. Alhamdulillah masjid kita ini anak dengar informasinya selalu dihidupkan dengan majelis taklim. Bagus. Karena taklim tentang Islam inilah yang diutamakan. Apa? Karena dengan taklim Islam ini, kajian-kajian tausiah Islam ini akan mendidik karakter-karakter umat Islam berjiwa malaikat. Karakter-karakter watak umat Islam menjadi umat yang benar-benar cinta kepada Allah, cinta Rasulullah, dan Islamnya pun benar-benar sesuai ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat Islamnya belajar. Tapi kalau umat Islam tidak belajar, bagus tapi sikap yang kurang. Tidak pakai peci. Kan? Gitu. Bagus. Kurang dikit bae. Pecinya udah dilengkapi gitu. Nah, ya. Nah, jadi ya kita sebagai umat Islam, apa yang pernah dicontohkan oleh guru-guru kita, ya, oleh orang tua-tua kita, para kiai-kiai kita, ditiru, dilakukan, dilaksanakan. Jangan merasa berat. Karena sholat yang kita jadikan sebagai kebutuhan, itulah mereka-mereka yang digolongkan orang-orang yang beruntung. Nah ini lagi-lagi nih Masjid Al-Falah ini ya. Dalam firman Allah Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum an salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mengerjakan salat, mereka di dalam salatnya itu khusyuk. Artinya apa? Salatnya itu tidak cukup wajib 3 rakaat maghrib bae, isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak cukup, kurang qobliyah ba'diyah dikerjakannya. Bila perlu datang ke masjid jam 4, jam 3 fajar, dia lado. Salat sunnah wuduknya, sunnah fajarnya. Oh, masih jam 3, sempatkan pula dia tahajud pula. Salat hajat pula, salat taubat pula. Kenapa? Merasa kebutuhan. Jadi salat itu harus dijadikan kebutuhan, jangan dijadikan beban. Kalau orang yang salat dijadikan beban, inilah orang munafik. Ini maaf nih. Bukan ngato, bukan. Kita ini berbicara masalah pelajaran. Tidak ada niat untuk mencela dan menjatuhkan seseorang, tidak. Jadi kalau sholat dijadikan beban, sholat lagi, sholat lagi. Nah jadi beban ini bahaya ini. Kalau mereka yang merasakan sholatnya jadikan beban, akhirnya dalam kesulitan, berat. Ditarik-tarik dulu anak tadi sholatnya. Kalau sudah jadi beban, dia terpaksa akhirnya. Bukan karena Allah lagi, karena bak nyuruh. Ya harusnya kan lillahi ta'ala, ini bukan lillahi ta'ala, tapi karena bapak yang nyuruh sholatnya itu, karena bapak tadi.
Nah, jadi sholat harus kita tekadkan kebutuhan. Seolah-olah saya merasa haus, seolah-olah saya merasa lapar, seolah-olah saya pengen baca Quran, tidak cukup sejus, nak nambah lagi Quran sejus jadi 2 juz. Itu baru hebat. Inilah yang dikatakan, inilah yang dikatakan sholat dijadikan kebutuhan. Ini yang sangat penting kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba dari tadi, Pak, ini. Iya. Oh iya, iyalah. Ini agak repot ini macam ini. Ya ada maklum lah yang di leher ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini ya di dalam kajian Islam itu fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita ini sesama umat Islam ini saling mengingatkan. Perintah Allah, fazakir. Berilah peringatan kepada umat seluruh hamba-hamba Allah. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan-peringatan itu, didikan-didikan itu, arahan-arahan itu, tausiah-tausiah itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat buat umat Islam, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kita ini kaget ngaku-ngaku muslim, ngaku-ngaku mukmin, ya. Kalau orang sudah mengaku muslim, dia benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, dilaksanakannya, dikerjakannya. Itu muslim. Kalau orang sudah mengaku mukmin, beriman kepada Allah, secuil pun, sedikit pun tidak ada pikiran-pikiran untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Sekalipun memang mata tadi maksiat, tapi tidak sampai terekam dalam hatinya sekelibat baik. Kenapa? Karena mereka menjaga statusnya itu, menyandang gelar seorang mukmin beriman kepada Allah. Artinya kalau orang sudah benar-benar statusnya mukmin beriman kepada Allah, dia menjaga dirinya tidak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, tidak ingin untuk berdosa. Jadi kita ini kadang-kadang muslim-muslim baik, mukmin-mukmin baik, muslim-muslim tapi tidak galak belajar, mukmin-mukmin tapi masih di sana-sini berbuat dosa. Ini yang dikatakan orang-orang yang merugi, orang-orang yang dikecam oleh Allah Ta'ala. Ulaika humul khasirun. Mereka-mereka lah tergolong orang-orang yang rugi. Kenapa? Di dunianya sudah dikecam oleh Allah Ta'ala, banyak kesulitan-kesulitan, banyak hal-hal yang menimpa malapetaka pada dirinya. Di akhirat pun dia tergolong orang yang rugi. Karena apa? Karena status Islamnya cuma di mulut saja, prakteknya, pribadinya, perbuatannya tidak seperti yang dituntun, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang saya hormati, kita ini sampai jam berapa nih, Pak? Sampai jam 8 ya? Iya Pak, pokoknya batas sisa lah ya. Ya, saling jahil Pak ya, ya tahu Pak. Nah jadi kita ini diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah, berzikir. Bagaimana? Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikron kasiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukratan wa asila, pagi dan petang. Pagi, bukrotan pagi itu maksudnya itu dari jam 6 pagi subuh sampai menjelang 6 maghrib. Dunia itu terang ya. Itu bukrotan pagi maksudnya, dunia terang. Wa asila, petang dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh lagi. Berapa jam tuh? 24 jam. Jadi jam 6 subuh ketemu jam 6 maghrib 12 jam. 6 maghrib sampai 6 subuh lagi 12 jam, 24 jam. Bukratan wa asila, zikron kasiro, bukratan wa asila. Zikir yang sebanyak-banyaknya pagi dan petang 24 jam. Itu kita dituntut berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah akan jago dia, Allah akan lindungi dia, Allah akan pelihara dia, Allah akan menaunginya dengan rahmat-rahmat Allah. Allah akan memayunginya dengan para malaikat-malaikatnya. Allah akan mencukupi semua yang dia inginkan. Ini hebatnya tuh. Zikron kasira bukrata wa asila.
Jadi zikron ya, uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu, dan berzikir dan sucikan Allah, bertasbih. Jadi kita di samping kita zikir ingat kepada Allah, juga kita dituntut untuk bertasbih. Apa tasbih? Mengucap subhanallah, memuji-muji Allah, mensucikan Allah. Benar-benar Allah Tuhan yang Maha Esa, Tunggal. Allah Maha Kasih. Allah Maha Pengertian dengan hambanya. Allah sangat santun dengan kita. Allah sangat perhatian dengan kita. Allah peduli dengan kita. Kalau Allah tidak peduli dengan kita ini, tidak usah jauh-jauh. Air tadi Allah lenyapkan. Nak wudhu kata air, sumur dijingok kering. Nak beli galon habis stoknya. Tak kata kiriman dari tangki. Kalau Allah bangsa tidak peduli dengan kita, air basic kok Allah hilangkan, Allah lenyapkan. Mau bilang apa gitu? Nak marah, marahlah satu. Allah tidak kata masalah. Tapi saking pedulinya Allah tadi, Allah tahu. Allah ciptakan kita, Allah tahu kebutuhan kita. Perlu air, perlu sinar matahari. Masya Allah, matahari pagi bersinar. Tidak pernah matahari kesiangan. Malah kita yang kesiangan. Kalau kita kesiangan terus. Tapi kalau matahari tidak pernah absen. Oh, matahari pada hari ini 2001 September, kaget bulan Oktober absen matahari. Ngapa? Malaikatnya tuh ketiduran. Tak pernah. Malah kita yang sering kesiangan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berbuat, mencukupi perhatian, peduli dengan hambanya, tidak pandang yang namanya kesulitan, tidak pandang hamba itu siapapun, Allah peduli dengan hambanya. Semua yang dibutuhkan si hamba tadi Allah cukupi. Seorang petani buah-buahan kebun, tanam buah-buahan, tumbuh. Memang sudah waktunya tumbuh. Artinya apa? Allah peduli dengan beliau para petani tadi. Kalau Allah murka, tidak Allah tumbuhkan, nak bilang apa gitu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mencukupi seluruh kebutuhan kita. Jangan ada berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, celaka gitu. Ya. Ana dengar dari guru ana, ya, maha guru Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdul Baqi, kunci sukses dunia ini dua. Bu ya, ibu-ibu ingat ya. Kunci sukses di dunia ini dua. Husnuzon billah, husnuzon bi ibadillah. Sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala pertama, yang kedua sangka baik kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kepada seluruh hamba-hamba Allah kita sangka baik. Bagaimana sangka baik yang pertama kepada Allah? Artinya apa? Kita yakinkan Allah peduli dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah sangat kasih dengan kita, Allah sangat perhatian dengan kita. Allah itu kita anggap lebih-lebih becak wong tua kita. Nah, itu yang kita rasakan, kita yakini dalam diri kita. Benar kenyataannya, Allah memang peduli dengan kita. Kalau Allah tidak peduli dengan kita, mungkin matahari tidak terbit, mungkin kita tidak bisa bernapas lagi. Kalau kita tidak bernapas lagi, selesai umur kita. Nah, tinggal siap-siap panggil Bilal untuk dimandikan, dikapanin. Jadi Allah peduli dengan kita masih diinjak umur itu, artinya ada kesempatan untuk beribadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk berbuat baik, untuk bersedekah, untuk menyantuni orang-orang yang perlu dibantu. Kesempatan. Kalau sudah napasnya berhenti, tutup buku, dihitung, dikalkulasikan berapa keuntungannya, berat baiknya, berat jahatnya. Kalau berat jahatnya, nauzubillah min zalik, neraka jahanam. Jadi kita berharap berat baiknya ketika kita ditimbang nanti di hadapan Allah, di yaumil hisab, hari perhitungan. Berat baik kita, insya Allah kita diselamatkan, kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan digiring menuju Rasulullah SAW. Kita akan digiring oleh Rasulullah untuk ke surga. Kan begitu. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita diperintahkan berzikir. Kenapa? Dengan berzikir kepada Allah itulah sebagai bekal kita hidup di dunia ini selamat. Jadi anak tempo hari pernah menerjemahkan zikir itu 3 huruf kan, zal, kaf, ro. Ya, ada huruf zalnya, ada huruf kafnya, ada huruf ro-nya.
Zal itu artinya apa? Zakaun. Kalau orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, dia cerdas. Jadi orang yang berzikir itu, rajin berzikir itu orang yang cerdas. Kalau orang tidak galak berzikir, itu goblok. Berzikir tidak galak. Sedangkan Al-Quran, perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha. Kalau perintah, al-aslu fil amr, dalam usul fikih itu ulama berpesan, menjelaskan al-aslu fil amri lil wujub. Semua perintah-perintah dalam Al-Quran itu amr-amr itu artinya wajib dilakukan. Jadi perintah zikir itu perintah Allah, artinya bahwa wajib dilaksanakan. Maka ada sebagian mengaku umat Islam, mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, berzikir tidak galak. Ya tidak usah sungkan-sungkan, goblok namanya tuh. Cukup goblok baiklah, jangan lebih-lebih, tidak usah, kesian. Jadi kalau tidak galak berzikir itu bodoh nian. Ngapa lagi hidup kita ini? Mumpung pacak bernapas, tak galak berzikir. Mumpung pacak bernapas, inilah kesempatan mengucap Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir gitu. Ini yang akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid, menjadi memberatkan timbangan kita beramal baik, beramal soleh. Ini. Jadi zakaun, cerdas. Apakah karomah? Orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah beri karomah. Apa karomah? Keramat. Kalau bahasa kita keramat nyebutnya. Keramat itu artinya Allah berikan suatu anugerah, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, orang biasa. Kalau ibarat Nabi itu mukjizat. Kalau ibaratnya orang-orang yang soleh, itu Allah berikan karomah, keistimewaan, hal-hal yang luar biasa Allah berikan dengan dia. Pacak nyembuhkan orang sakit umpamanya kan, dengan usahanya, dengan doanya, dengan zikirnya, dengan kerja kerasnya tadi, sehingga orang sakit tadi berkat izin Allah Ta'ala sehingga sembuh. Itu karomah. Kenapa? Karena selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi karomatun, karomah, zikrun, karomah. Apa rohnya itu? Rohnya itu artinya rahmatun, rahmat, kasih sayang Allah. Kalau orang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah sayang dengan dia. Kalau Allah sayang dengan dia, artinya setiap hari Allah unjuk duit. Nah, cuma kalau Allah unjuk duit itu versinya beda. Paling tidak Allah unjuk sehat. Hampir kita nak ditumbur uang, Allah selamatkan. Hampir kita nak umpamanya terjerumus, terpleset, membuat kita tersungkur, cacat, lecet, raih kita, wajah kita, Allah lindungi kita. Itu karena apa? Karena Allah sayang dengan kita, rahmat Allah dikaruniai kepada kita ini rahmat dari Allah Ta'ala. Allah sayang dengan kita, Allah akan jaga kita. Itu kehebatan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, zikir itu banyak macam-macam. Baca Quran, sholat sunnahnya dihidupkan, qobliyah ba'diyahnya. Jadi dia sholat itu tidak cukup wajib baik, sunnahnya dia berkali-kali. Kekurangan terus, merasa haus terus dia. Ini orang yang hebat. Itulah yang dikatakan ibadah kita jadikan kebutuhan, jangan ibadah dijadikan beban. Makanya para solihin, para soleh terdahulu, ibadah itu ada tiga tingkatan. Pertama ibadatun, yang kedua abudah, yang ketiga adalah ubudiyah. Nah, kalau orang-orang yang tingkat tinggi ubudiyah, itu kelas-kelas Nabi. Ibadah mereka itu tingkat ubudiyah. Artinya apa? Jiwanya itu sudah menyatu kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga badannya ada di sini, tapi jiwanya melayang sampai tenggelam di dalam lautan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ubudiyah mereka. Seperti siapa? Seperti junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubudiyah. Dan para aulia, para wali-wali Allah itu tingkat ubudiyah sudah hampir ke situ arah mereka. Tapi ada yang disebut dengan abudah. Abudatun itu pertengahan. Itu tingkat orang-orang solihin. Orang-orang yang sifatnya itu orang-orang khusus. Tapi kalau ibadah itu tingkat orang-orang awam. Ibadah. Jadi yang pertama ibadah, tingkat kedua adalah abudah, tingkat yang ketiga ubudiyah. Nah, kita ini berupaya bagaimana usaha kita supaya kepada tingkat ubudiyah. Setelah ubudiyah itu kita digolongkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Rasulullah, dan kita selalu jadikan ibadah itu menjadi kebutuhan kita. Yang orang menjadikan ibadahnya menjadikan kebutuhan,
inilah yang dikatakan selamat dunianya. Satu sholat ada yang sifatnya 24 jam, ada sholat yang namanya 5 waktu, 17 rakaat. Nah, sholat yang 5 waktu 17 rakaat itu kita sudah sama tahu. 5 waktu kan 17 rakaat. Ada yang sholat itu sifatnya 24 jam. Itulah yang namanya zikrullah. Jadi, Masya Allah. Jadi kalau orang yang sudah menghidupkan sholatnya 24 jam, zikrullahnya ini, Masya Allah, inilah yang disebut dengan para solehin. Kelas-kelas solehin, kelas-kelas tingkat nabi, kelas-kelas tingkat orang khusus. Orang khusus dikhususkan lagi. Nah, kita berusaha ke situ, berjuang untuk ke situ gitu. Makanya hidup ini, umur ini jangan disia-siakan. Berusaha belajar terus sampai kita digolongkan oleh Allah Ta'ala tingkat ubudiyah. Ini ma'asyiral hadirin saya hormati, disinilah pentingnya kita memahami tentang kajian-kajian Islam. Jangan kajian-kajian Islam kaget membahas tentang Islam kaget hayal ketawa-ketawa, penesan-penesan, ya, kelakar-kelakar kosong. Itu nauzubillah min dzalik. Itu umur kita ini bakal dituntut oleh Allah Ta'ala. Dikemanakan umurnya? Kalau habis untuk berhura-hura baik, kelakar-kelakar baik, nauzubillah min dzalik, neraka jahanam sudah menunggu. Kenapa? Umur. Dalam umur ini apa? Waktu. Waktu itu apa? Allah bersumpah, wal asr. Ya, kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, berpikir perkara itu tidak main-main, serius. Kalau sudah serius itu ngerti kan? Perkara yang sangat serius, yang jangan dianggap main-main. Kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, wal asr, wal lail, demi waktu malam, wasyamsi wa duhaa, demi matahari dan waktu duha. Matahari meninggi, dari pagi meninggi, waktu duha. Wal fajr, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Di situ kita perlu banyak merenung, mengkaji dan belajar. Kenapa Allah bersumpah wal asr, demi waktu, demi masa? Terus bergulir sangat cepatnya. Sebentar-sebentar tahu-tahu nak Rebu, hari Ahad. Sebentar-sebentar kaki hari Jumat. Sebentar-sebentar kaki bulan September, Oktober. Ya, ini bulan Safar. Sebentar lagi kaki Rabiul Awal, Maulid. Cepat nian waktu ini. Subhanallah. Jadi Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah, hati-hati di dalam waktu. Di dalam waktu ini yang menentukan kita ke nerakakah atau ke surgakah. Sama waktunya sehari 24 jam, tapi ada banyak orang yang waktunya tadi dia membuat dia, mendorong dia ke neraka. Karena ngapa? Karena dia mengaku Islam baik, tak galak belajar. Dia galaklah kelakar-kelakar baik, ngobrol-ngobrol penesan baik. Kita ini dituntut sampai tua tetap belajar. Supaya apa? Supaya kita digolongkan menjadi umat Rasulullah, umat yang minas solihin. Aku lah tua juga Ustaz, untuk apa lagi belajar? Tetap belajar, walaupun dengan khutbah Jumat belajar juga itu. Baca-baca terjemahan Quran belajar juga. Dengar hadir seperti ini, tausiah-tausiah majelis salim seperti ini, belajar juga. Alhamdulillah kita yang hadir di sini menjalankan perintah Rasulullah, utlubul talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah kita yang hadir di sini termasuk digolongkan, dicatat sebagai orang yang belajar. Alhamdulillah. Maksudnya apa belajar? Berguru. Ya, terjemahan belajar itu dituntut untuk berguru. Di dalam agama Islam ini bukan guru SD negeri, SMP, SMA, perguruan tinggi, bukan guru di situ baik. Itu guru sifatnya baru kulit baik. Tapi kita berguru dengan guru yang kita jadikan isi apa? Membentuk rohani kita, jiwa kita menjadi hamba Allah yang benar, menjadi umat Rasulullah SAW yang benar-benar cinta dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sampai menghantarkan kita kepada Rasulullah, sampai diantar dapat syafaat Rasulullah, kita diantar ke surga. Ini berguru. Itu maksudnya perintah Rasulullah, kita belajar, artinya berguru. Di dalam Islam kalau kita berguru, insya Allah agamanya, sosok orang tersebut menjadi orang baik. Ngapa? Karena dia mengaku umat Islam, dia berguru. Tapi kalau dia mengaku umat Islam baik, tidak berguru, kaget dia sengsara di akhirat. Siapa yang bakal ngiring dia? Siapa yang bakal bimbing dia? Siapa yang bakal nuntun dia mengajak sampai menghadap Rasulullah? Tak kata guru, celaka. Makanya dalam hadis banyak sekali Rasulullah memerintahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan dari masa ayunan sampai masuk liang kubur. Thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu wajib.
ala kulli muslim wa fi riwayah wa muslimatin. Wajib. Supaya apa? Nanti ada guru yang mengantarkan kita sampai kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin yang saya hormati. Jadi ingat, al ilmu bila amalin. Ini hadis yang populer ya. Ilmu tanpa diamalkan, uji kita kasyajar bila samar, seperti pohon tak berbuah. Maksudnya apa? Zanbun kabir. Ilmu tak diamalkan, dosa besar. Ya sekali-sekali zanbun kabir, jangan kasyajar terus. Kasyajar bila samar, seperti pohon tak berbuah. Benar. Tapi versi lain ada yang menerjemahkan ilmu tak diamalkan, zanbun kabir, dosa besar. Dia tahu ilmunya, mengerti ilmunya, sholat begini-begini, tapi tidak diamalkannya, dosa besar. Sebaliknya, al amalu bila ilmin, amal baik dia sholat, baik tak galak belajar. Ya, ngaji baik, salah-salah ngajinya, tak galak belajar. Bagaimana? Al amal baik, tak belajar. Al amalu bila ilmin, amal baik tak belajar. Dhalalun syadid, sangat sesat. Jangan main-main. Ngaku-ngaku Islam baik, ngaji pelentet-pelentet. Tak pacak ngaji, belum bisa, belum mengerti, tak galak belajar. Salah juga masih. Jadi dituntut kita al-amalu bila ilmin, amal-amal je tanpa ilmu, dhalalun syadid, sangat sesat. Jadi dalam Islam ini nak benar-benarnya, bukan main-main. Ya, jangan sekendak perut kita baik dalam hidup Islam ini. Harus nak benar-benar nian. Setelah dia berilmu harus diamalkan. Setelah dia beramal, dia harus berilmu. Ya, dengan begitu insya Allah al ilmu bila amal, ilmu tanpa diamalkan, zanbun kabir, dosa besar. Sebaliknya al amal bila ilmin, beramal baik tanpa ilmu, tak galak belajar, beramal baik, tak galak belajar tanpa ilmu, dhalalun syadid, sangat sesat. Dan disinilah kita perlu adanya sosok guru yang bakal menuntun kita, menyelamatkan kita. Nanti kita diantarkan oleh mereka tadi sampai ke Rasulullah SAW, sampai guru-guru terus sampai ke Rasulullah. Ini harapan kita dalam beragama Islam ini, harus belajar dan berguru. Mudah-mudahan uraian singkat ini masuk Isap ya. Ya kalau masuk Isap ngomong Pak. Oh ya, pas lah itu Pak ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan singkat ini Pak, Allah jadikan kita hamba-hambanya minas solehin, menjadi umat Rasulullah SAW yang kita nanti dapat syafaat beliau nanti di akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ini dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfazna wal muslimin wansurna wal muslimin waltuf bina wal muslimin warzuqna wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin wa mnahna an-nazara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbinglah langkah kami ya Allah. Ya Allah, ringankan langkah kami ya Allah untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat Rasulullah SAW minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba umat Rasulullah yang selalu sangka baik kepada Engkau ya Allah, sangka baik kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, golongkanlah kami minas sholihin, golongkan hamba-hambamu yang soleh. Amin, Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Usan jamaah Masjid Al-Falah rahimahullah. Marilah bersama-sama kita tutup majelis ilmu ini dengan baca doa.